Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksan Sarin Setiawan dengan NPM 204010185. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sikap konsumen. Sikap menggambarkan evaluasi, perasaan, dan kecenderungan seseorang yang secara relatif konsisten terhadap suatu objek atau gagasan. Sikap menempatkan orang pada suatu kerangka berpikir tentang menyukai atau tidak menyukai sesuatu, bergerak mendekat atau menjauh dari hal itu. Sikap konsumen adalah faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan konsumen. Konsep sikap sangat terkait dengan konsep kepercayaan dan perilaku. Momen dan Minor menyebutkan bahwa istilah pembentukan sikap konsumen seringkali menggambarkan hubungan antar kepercayaan, sikap, dan perilaku. Kepercayaan konsumen adalah pengetahuan konsumen mengenai suatu objek, atributnya, dan manfaatnya. Selanjutnya, model sederhana sikap konsumen terbagi menjadi 3. 1. Kognitif, 2. Afektif, 3. Konatif. 1. Kognitif. Komponen dari sikap ini menggambarkan pengetahuan dan persepsi terhadap suatu objek, sikap. Pengetahuan dan persepsi tersebut diperoleh melalui pengalaman langsung dari objek sikap tersebut dan informasi dari berbagai sumber lainnya. Pengetahuan dan persepsi tersebut biasanya berbentuk kepercayaan. Artinya, konsumen mempercayai bahwa suatu objek sikap memiliki atribut dan perilaku yang spesifik dan akan mengarahkan pada hasil yang spesifik. Yang kedua, afektif. Afektif menggambarkan perasaan dan emosi seseorang terhadap suatu produk atau merek. Perasaan dan emosi tersebut merupakan evaluasi menyeluruh terhadap objek sikap. Afektif mengungkapkan penilaian konsumen terhadap suatu produk, apakah baik atau buruk, disukai atau tidak disukai. Yang ketiga, konatif. Konatif adalah komponen ketiga dari sikap yang menggambarkan kecenderungan dari seseorang untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan objek sikap atau produk atau merek tertentu. Baik, saya Andika Pujangga Manharasa dengan NRP 2040179. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya tentang model multi atribut sikap dan karakteristik konsumen sikap serta belanja online. Ke materi yang pertama dulu, yaitu model multi atribut sikap. Di sini dari sumber yang saya dapatkan terdapat 3 model. Yang pertama itu ada model sikap terhadap objek. Yang kedua ada model sikap terhadap perilaku. Dan yang ketiga ada model teori tindakan beralasan. Ke model yang pertama, yaitu model sikap terhadap objek, ada 2 karakteristik konsumen. Yang pertama, sikap mempresentasikan kepercayaan. Yang kedua, sikap bermanfaat untuk mengukur tanggapan konsumen terhadap objek tertentu. Sikap mempresentasikan kepercayaan, contohnya misalkan ada seorang konsumen yang beragama muslim, dan dia percaya bahwa daging babi itu adalah salah satu konsumsi yang haram, maka dia tidak akan menyukai daging babi gitu. Kemudian sikap bermanfaat untuk mengukur tanggapan konsumen terhadap suatu objek. Jadi misalkan ada konsumen yang menilai objek atau produk suatu perusahaan, dan pastinya setiap konsumen itu akan memiliki tanggapan atau pandangan yang berbeda terhadap produk tersebut. Bisa jadi positif atau negatif. Terus yang kedua itu adalah model sikap terhadap perilaku. Jadi, model sikap terhadap perilaku merupakan sikap individu dalam berperilaku atau bertindak terhadap suatu objek tertentu, dan bukannya sikap terhadap objek itu sendiri, tetapi lebih mendekati perilaku yang sebenarnya gitu. Kemudian kepada model yang ketiga itu ada model teori tindakan beralasan. Jadi pada model ini mengatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku melalui suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, dan dampaknya terbatas hanya pada 3 hal. Yang pertama, perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum tetapi oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu. Kedua, perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap tetapi juga oleh norma subjektif, yaitu keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita lakukan. Yang ketiga, yang terakhir,
yaitu sikap terhadap sesuatu perilaku bersama-sama norma subjektif membentuk suatu intensi atau niat untuk berperilaku tertentu gitu. Selanjutnya yaitu materi tentang karakteristik konsumen, sikap, dan belanja online. Karakteristik konsumen itu dapat didasarkan atau dikategorikan ke dalam 4 hal. Yang pertama itu ke dalam demografiknya, yang kedua preferensi pembelian produknya, yang ketiga persepsi manfaat produk bagi konsumen itu sendiri, dan yang keempat itu adalah gaya hidup konsumen itu sendiri. Yang pertama itu ada demografik. Jadi konsumen dapat dikelompokkan berdasarkan kelas sosial, etnis, usia, pendidikan, penghasilan, agama, dan lain-lain. Kita ambil contoh dari usia, dari segi usia. Tentunya konsumen yang memiliki usia milenial atau usia muda memiliki selera yang berbeda atau karakteristik yang berbeda dengan konsumen yang usianya lebih tua atau senior gitu, bisa katakan senior gitu ya, dalam pembelian produk pakaian gitu. Karena apa? Karena mereka hidup dalam masa yang berbeda, jadi keputusan dalam pembelian produk pun pasti akan berbeda gitu. Kemudian yang kedua itu adalah preferensi pembelian produk. Jadi konsumen dapat memiliki referensi untuk membeli produknya yang didapatkan dari keluarganya, teman, kelompok referensi lainnya, dan lain-lain gitu ya. Dan hal ini akan membuat karakteristik konsumen berbeda-beda dan produk yang akan dibelinya pun akan berbeda begitu. Yang ketiga itu adalah persepsi manfaat produk bagi konsumen itu sendiri. Jadi konsumen dapat mempusatkan pikirannya terhadap 2 hal. Yang pertama itu kepada manfaat inti dari produk itu sendiri, dan yang kedua itu adalah manfaat atribut produk itu sendiri. Jadi kalau manfaat intinya misalkan ada konsumen yang ingin membeli kasur gitu. Jadi manfaat kasur itu apa sih? Untuk tidur, realistisnya begitu. Tapi kan misalkan ada seorang konsumen yang melihat dari sisi atribut produknya. Jadi si konsumen ini tidak hanya membeli kasur secara sembarangan, tapi dilihat dari mereknya, dari spesifikasinya, warnanya, dan lain-lain. Dan tentunya hal tersebut juga akan membedakan konsumen untuk memutuskan suatu keputusannya gitu. Yang keempat itu adalah gaya hidup konsumen. Jadi konsumen memiliki karakteristik yang berbeda dilihat dari gaya hidupnya. Misalkan seseorang yang memiliki gaya hidup sehat tentunya akan lebih hati-hati membeli produk makanan dibandingkan seseorang yang gaya hidupnya kurang sehat gitu. Jadi itu adalah karakteristik dari konsumen yang dilihat dari demografi, preferensi pembelian produk, persepsi manfaat produk bagi konsumen, dan gaya hidupnya. Kemudian karakteristik konsumen tersebut akan berpengaruh terhadap sikap konsumen dalam berbelanja online. Kenapa? Karena dengan karakteristik yang berbeda akan timbul kebutuhan yang berbeda pula, yang akan menyebabkan konsumen tersebut akan melakukan pembelian produk sesuai dengan karakteristik yang ia miliki. Nilai konsumen adalah perbedaan antara total nilai konsumen dengan total biaya yang dikeluarkan konsumen dari pemasaran produk. Kepuasan konsumen bergantung pada kinerja produk dan harapan konsumen. Saat ini setiap bisnis harus bekerja sangat keras untuk menciptakan nilai konsumen terbaik kepada pelanggan. Pelanggan semakin memandang pembelian sebagai cara untuk meningkatkan laba perusahaan, dan karenanya mereka berupaya menekan pemasok untuk mengurangi harga. Untuk membujuk pelanggan agar fokus pada total biaya daripada hanya harga yang harus dia bayar, para pengelola bisnis harus memiliki pemahaman yang akurat tentang nilai pelanggan, customer value. Banyak pelanggan memahami kebutuhan mereka, tetapi tidak ingin tahu hal yang seperti apa yang dapat memenuhi kebutuhan itu bagi mereka. Bagi para pengelola bisnis, kurangnya pemahaman ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan secara persuasif nilai dari apa yang mereka berikan dan untuk membantu pelanggan membuat kepuasan. Terima kasih. Kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah kondisi di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen terhadap suatu produk, baik barang maupun jasa,
sesuai atau terpenuhi dengan penampilan dari produk dan jasa. Jika puas, konsumen akan melakukan konsumsi secara berulang atau terus-menerus dan menjadikan konsumen loyal terhadap suatu produk dan jasa serta sukarela mempromosikan produk tersebut. Memberikan kepuasan kepada konsumen adalah keinginan setiap perusahaan. Memenuhi kepuasan konsumen menjadi faktor penting bagi berlangsungnya hidup perusahaan, yang mana dapat meningkatkan keunggulan dalam persaingan. Konsumen yang puas terhadap produk dan jasa yang diberikan oleh perusahaan cenderung untuk kembali menggunakan produk yang ditawarkan perusahaan. Inilah yang menyebabkan kepuasan konsumen menjadi faktor penting yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Perkenalkan, nama saya Hilman Raji Pamungkas dengan NRP 20 40 10 17 2. Nah, di sini saya akan membahas dua sub pokok bahasan. Yang pertama yaitu tentang nilai dan kepuasan konsumen, dan yang kedua adalah tentang teori kepuasan konsumen. Nah, saya akan membahas dulu tentang nilai dan kepuasan konsumen. Nah, seperti kita yang ketahui, kepuasan pelanggan berkaitan erat dengan keinginan pelanggan untuk mencapai nilai pelanggan yang maksimum. Oleh karena itu, nilai pelanggan merupakan persepsi pelanggan terhadap kualitas ataupun manfaat produk dan pengorbanan yang dilakukan lewat harga yang dibayarkannya. Lebih lanjut, kepuasan konsumen dibagi menjadi dua, yaitu tentang kepuasan fungsional dan kepuasan psikologikal. Nah, kepuasan fungsional merupakan kepuasan yang didapatkan dari fungsi suatu produk yang sedang dimanfaatkannya. Yang kedua adalah kepuasan psikologikal, yang merupakan kepuasan yang didapatkan dari atribut yang bersifat tidak berwujud dari suatu produk. Nah, selanjutnya, kepuasan pelanggan merupakan sebuah konsep yang penting dalam usaha, karena kepuasan pelanggan berkontribusi langsung pada terciptanya loyalitas pelanggan, peningkatan reputasi perusahaan, pengurangan elastisitas harga, dan berkontribusi terhadap pengurangan biaya transaksi masa depan. Lebih lanjut, kepuasan pelanggan juga menjadi kunci utama keberhasilan suatu bisnis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Yang pertama adalah produk yang dihasilkan. Nah, konsumen akan merasa puas jika produk yang dihasilkan tersebut berguna bagi konsumen dan memiliki kualitas yang baik. Dan yang kedua faktornya yaitu adalah pelayanan. Tidak hanya usaha dalam bidang jasa, namun juga dalam penjualan produk. Pelayanan juga penting untuk dilakukan. Nah, di mana pelayanan yang baik adalah kunci mendapatkan konsumen yang loyal. Dengan pelayanan yang baik, tidak hanya mempertahankan pelanggan, tapi juga mencerminkan citra baik dari perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah faktor emosional. Ketika konsumen mendapatkan pelayanan yang baik, maka akan timbul faktor emosional, di mana kepuasan secara emosional akan membuat konsumen semakin loyal terhadap produk yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Faktor yang keempat adalah iklan. Tidak ditepis oleh waktu bahwa iklan dapat menjadi pengaruh yang kuat dalam pengaruhi kepuasan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan perlu membuat iklan semenarik mungkin, serta menjelaskan dengan detail keunggulan dari produk yang ditawarkannya. Yang kelima, faktornya yaitu adalah memberikan kemudahan. Faktor ini adalah seberapa mudah konsumen mendapatkan produk hingga proses transaksi pembayarannya. Tentunya konsumen tidak ingin menunggu terlalu lama dalam membuang waktu mereka. Jadi, hal ini juga tidak terlepas dari pelayanan, di mana jika pelayanan konsumen baik dan mudah mendapatkan produk, maka loyalitas konsumen akan meningkat dan semakin terwujud. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sub pokok yang kedua, yaitu tentang teori kepuasan konsumen. Nah, teori kepuasan konsumen ini dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah teori perasaan afektif eksperiental. Nah, menurut Jones, teori ini beranggapan bahwa kepuasan konsumen dipengaruhi oleh perasaan positif dan negatif yang diasosiasikan konsumen dengan produk yang sudah dibeli ataupun dikonsumsinya. Yang kedua adalah teori kepuasan. Teori ini mengemukakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan konsumen merupakan dampak dari perbandingan antara harapan konsumen sebelum pembelian dengan kinerja produk yang sesungguhnya. Ketika membeli suatu produk, konsumen memiliki harapan tentang bagaimana produk tersebut bekerja, yaitu tentang ada 3, yaitu produk berkinerja lebih baik dari yang diharapkan, yang kedua adalah produk berkinerja seperti yang diharapkan, dan yang ketiga produk berkinerja lebih buruk dari apa yang diharapkan oleh konsumen. Yang ketiga adalah teori keadilan. Nah, pendekatan lain untuk memahami kepuasan konsumen adalah dengan teori keadilan, di mana teori keadilan berpendapat bahwa masyarakat akan menganalisis rasio hasil dan masukan mereka terhadap hasil dan masukan rekan mereka dalam suatu pertukaran. Sehingga bila melihat bahwa rasionya lebih tinggi, maka akan mengalami perasaan tidak adil. Nah, juga menurut teori keadilan, masing-masing pihak yang terlibat dalam pertukaran harus diperlakukan
dengan wajar ataupun layak, sehingga kepuasan terjadi apabila rasio hasil dan masukan untuk masing-masing pihak pertukaran kira-kira berjalan sama. Nah, yang teori keempat adalah teori atribusi, kegagalan produk, dan kepuasan konsumen. Nah, teori atribusi merupakan cara untuk mengidentifikasi penyebab suatu tindakan. Maka atribusi yang dibuat konsumen dapat sangat mempengaruhi kepuasan pasca pembelian mereka terhadap suatu produk ataupun jasa. Bila produk gagal, konsumen akan berupaya menentukan penyebab kegagalan itu. Nah, bila melambangkan kegagalan pada produk atau jasa itu sendiri, mereka mungkin merasa tidak puas. Tetapi, jika melambangkan kegagalan pada faktor kebetulan ataupun tindakan mereka sendiri, mereka mungkin merasa tidak puas. Ataupun maksudnya adalah mereka tidak mungkin merasa tidak puas. Yang kelima yaitu adalah kinerja produk aktual. Nah, para peneliti menemukan bukti bahwa kinerja produk aktual mempengaruhi kepuasan konsumen secara independen dari harapan, kelayakan, maupun distribusinya. Nah, teori yang terakhir adalah APSI dan CSD. Studi ini mengatakan bahwa pengukuran CSD mempengaruhi secara langsung perasaan afektif konsumen. Para peneliti menemukan bahwa ada hubungan di mana suatu pembelian dapat menimbulkan reaksi afektif yang pada gilirannya akan menimbulkan perasaan CSD. Nah, apa itu CSD? CSD adalah consumer satisfaction dan dissatisfaction, yaitu suatu model dikonfirmasi harapan yang mendefinisikan CSD sebagai evaluasi yang dilakukan bahwa pengalaman setidak-tidaknya sama baiknya sebagaimana yang seharusnya. Nah, ketika tingkat keterlibatan konsumen dalam situasi pembelian meningkat, kepuasan atau ketidakpuasan mereka terhadap pembelian cenderung lebih besar. Jadi, bila hasil melebihi harapan, konsumen akan mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi apabila mereka sangat terlibat dalam pembelian tersebut. Nah, namun ada sebaliknya, jika hasilnya jauh di bawah harapan mereka juga akan mempunyai tingkat ketidakpuasan yang lebih tinggi bila mereka sangat terlibat dalam pembelian. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Restu Nur Faujandi dengan NPM 20 40 10 187 kelas 20 MJD. Saya di sini akan menjelaskan tentang mengembangkan kepuasan konsumen. Dari perspektif manajerial, mempertahankan dan atau meningkatkan kepuasan pelanggan adalah hal sangat kritis. Oleh karena itu, para manajer harus memandang program-program yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sebagai investasi. Tingkat kepuasan dan ketidakpuasan ini juga akan dipengaruhi oleh evaluasi konsumen atas ekuitas pertukaran serta oleh atribusi mereka terhadap kinerja produk. Konsep manajemen kualitas total atau Total Quality Management atau TQM adalah filsafat manajemen yang didasarkan atas ide-ide bahwa perusahaan yang berhasil akan secara terus-menerus meningkatkan kualitas produk mereka, dan kualitas tersebut didefinisikan sebagai hal sesuai dengan keinginan pelanggan. Dalam pelaksanaan program TQM adalah konsep bahwa kualitas dikendalikan oleh konsumen. Perusahaan harus menilai persepsi konsumen atas kualitas produk atau produk quality, didefinisikan sebagai evaluasi menyeluruh pelanggan atas kebaikan kinerja barang atau jasa. Selanjutnya, mengevaluasi setelah kegiatan mengonsumsi produk. Tahap terakhir dalam proses keputusan pembelian adalah tahap evaluasi pasca pembelian. Pada tahap ini, konsumen akan menilai kesesuaian antara harapan yang diinginkan pada saat sebelum membeli produk agar-agar dengan setelah konsumen mengkonsumsi produk agar-agar, sehingga konsumen akan mengalami tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Tahap ini dianalisis melalui pertanyaan tingkat kepuasan konsumen beserta alasannya dan sikap konsumen bila produk yang akan dibeli tidak ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.